Seorang guru mengagumi kecerdasan muridnya. Setelah lulus SMA, ia menikahi Mary. Kisah ini pasti akan mengguncang emosi dan hati siapapun yang mendengarnya. Sebuah kisah nyata yang mengandung hikmah, pelajaran hidup, dan penuh drama yang begitu menyentuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita yang lebih menegangkan lagi. Karena kisah ini bukan hanya sekadar cerita, tetapi cerminan dari kenyataan hidup yang seringkali tak terduga. Mary, seorang anak yatim piatu yang sejak kecil harus menghadapi pahitnya kehidupan, tumbuh menjadi sosok yang luar biasa kuat. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, ia sudah terbiasa bekerja keras demi bertahan hidup. Tidak ada orang tua yang mendampingi, tidak ada keluarga yang bisa diandalkan. Hanya dirinya sendiri yang harus berjuang melawan kerasnya dunia. Namun, satu hal yang membuat Mary berbeda dari anak-anak lain adalah kecerdasannya yang luar biasa. Ia selalu menjadi yang terbaik di kelas, tak peduli seberapa sulit keadaannya. Di sekolah, semua guru mengenalnya sebagai anak yang paling rajin dan berbakat. Namun, ada satu guru yang paling memperhatikan Mary lebih dari siapapun, yaitu Pak Dhani, seorang guru matematika yang dikenal sebagai sosok tegas dan cerdas. Awalnya, perhatian Pak Dhani kepada Mary hanyalah sebatas seorang guru yang kagum dengan kecerdasan muridnya. Setiap kali Mary menyelesaikan soal sulit dengan cepat, Pak Dhani selalu tersenyum bangga. Namun, di balik semua itu, hanya Pak Dhani yang tahu betapa berat kehidupan Mary. Saat murid lain pulang ke rumah dan menikmati kasih sayang keluarga, Mary harus berjuang sendirian. Ia bekerja serabutan, kadang menjadi buruh cuci, kadang menjadi pelayan di warung, hanya untuk bisa makan dan membiayai sekolahnya. Pak Dhani seringkali melihat Mary tertidur di kelas karena kelelahan. Ada perasaan iba yang tumbuh dalam hatinya. Semakin lama, perhatian Pak Dhani terhadap Mary semakin besar. Ia sering memberikan buku-buku tambahan, mengajari Mary secara khusus, bahkan diam-diam membiayai sebagian kebutuhan sekolahnya. Tidak ada maksud lain selain ingin melihat Mary sukses. Hari kelulusan pun tiba. Mary lulus dengan predikat terbaik dan mendapatkan banyak pujian. Namun, kebahagiaan itu terasa hampa baginya. Setelah ini, kemana ia harus pergi? Tanpa orang tua, tanpa keluarga, tanpa jaminan masa depan. Pak Dhani tidak bisa tinggal diam. Ia tahu bahwa Mary butuh seseorang yang bisa membimbingnya, yang bisa memastikan ia memiliki masa depan. Di saat banyak orang memandangnya dengan heran, Pak Dhani dengan penuh keyakinan mengajukan satu permintaan yang mengejutkan semua orang. Ia ingin menikahi Mary. Keputusan ini bukan tanpa pertimbangan. Pak Dhani bukanlah pria yang masih muda, tetapi ia memiliki keyakinan bahwa Mary layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ia ingin melindungi gadis yang telah membuatnya kagum selama ini. Mary terkejut. Ia tak pernah membayangkan hal ini. Selama ini, ia hanya menganggap Pak Dhani sebagai sosok guru yang baik, seseorang yang memberinya harapan. Namun di sisi lain, ia juga sadar bahwa dunia ini kejam, dan jarang ada orang yang benar-benar tulus ingin menjaganya. Banyak orang yang mencibir keputusan ini. Mereka berkata bahwa seorang guru tidak seharusnya menikahi muridnya, adalah hal yang aneh. Namun bagi Mary, ini adalah kesempatan untuk memiliki keluarga, untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasa dicintai dan dihargai. Hari pernikahan pun tiba. Meskipun tanpa kemewahan, ada kebahagiaan yang nyata di wajah Mary. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Ia masih harus membuktikan bahwa dirinya mampu, bahwa ia bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Dan inilah awal dari sebuah kehidupan baru yang penuh dengan lika-liku, ujian, dan kejutan yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Bagaimana kehidupan mereka setelah ini? Apakah Mary akan menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari? Kisah ini belum berakhir. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Di balik senyuman Mary dan Pak Dhani yang baru saja memulai kehidupan baru mereka, ada satu sosok yang tidak bisa menerima kenyataan ini. Seorang siswa bernama Randy yang diam-diam telah lama menyimpan perasaan terhadap Mary, merasa hancur. Randy bukanlah siswa biasa. Ia berasal dari keluarga berada, tampan, dan memiliki banyak teman. Namun di balik semua kelebihannya, hanya satu hal yang tidak bisa ia dapatkan, hati Mary. Selama bertahun-tahun, ia mengagumi gadis itu. Bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kecerdasannya dan keteguhannya dalam menjalani hidup. Randy selalu mencari kesempatan untuk mendekatinya. Namun, Mary terlalu sibuk dengan kehidupannya yang sulit. Saat mendengar kabar bahwa Mary menikah dengan Pak Dhani, dadanya terasa sesak. Ini tidak masuk akal. Seorang guru menikahi muridnya?
Pikirnya penuh amarah. Bukan hanya kecewa, ia merasa dikhianati. Tanpa berpikir panjang, Randy menemui Mary di luar rumahnya. Wajahnya penuh emosi, matanya merah menyala menahan kemarahan. "Kenapa kau memilih dia, Mary? Aku sudah lama menyukaimu. Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Aku bisa membahagiakanmu." Suaranya bergetar antara marah dan putus asa. Mary terdiam. Ia tidak pernah menyangka bahwa Randy menyimpan perasaan sebesar itu. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Randy, ini bukan soal siapa yang lebih kaya atau lebih tampan. Aku tidak butuh kehidupan mewah. Aku butuh seseorang yang benar-benar memahami dan menghargai aku." Jawaban itu justru membuat Randy semakin emosi. Ia merasa bahwa Pak Dhani telah mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Dalam hati, ia bersumpah untuk tidak tinggal diam. Beberapa hari kemudian, gosip mulai menyebar di sekolah dan di sekitar lingkungan. Ada yang berkata bahwa Pak Dhani telah memanfaatkan posisinya sebagai guru untuk mendekati Mary. Ada yang menyebut pernikahan ini sebagai sesuatu yang tidak pantas. Tak sedikit yang menuding bahwa Mary hanya mencari kenyamanan hidup dengan menikahi pria yang jauh lebih tua. Randy tidak tinggal diam. Ia menggunakan pengaruhnya untuk menyebarkan kabar miring tentang hubungan Mary dan Pak Dhani. Beberapa teman sekelas yang dulunya menghormati Mary, kini mulai memandangnya dengan sinis. Pak Dhani menyadari semua itu. Sebagai seorang guru, ia tidak takut menghadapi omongan orang, tetapi ia tidak bisa membiarkan Mary menderita karena pernikahan ini. "Mary, jika kau ingin membatalkan pernikahan ini, aku tidak akan menahanmu," ucapnya dengan suara lembut suatu malam. Namun, Mary menggenggam tangannya erat. "Aku sudah memilih jalan ini, Ayah. Aku tidak akan lari hanya karena orang-orang berbicara buruk tentang kita." Meskipun Mary berkata demikian, tekanan yang ia hadapi semakin berat. Beberapa guru di sekolah mulai menjauhi Pak Dhani. Tetangga yang dulunya ramah, kini enggan menyapa. Bahkan beberapa siswa yang dulu mengagumi Mary, kini menganggapnya sebagai gadis yang hanya mengejar kenyamanan hidup. Di tengah situasi yang semakin panas, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah kejadian besar yang akan mengubah segalanya dan membuka mata semua orang tentang arti sebenarnya dari cinta dan pengorbanan. Cerita ini belum selesai, kejutan besar menanti. Pak Dhani semakin tertekan dengan situasi yang semakin memanas. Fitnah terus beredar, gosip semakin liar, dan banyak orang mulai meremehkan pernikahannya dengan Mary. Tidak ingin semuanya semakin buruk, Pak Dhani akhirnya memutuskan untuk menemui seorang yang dikenal memiliki cara tersendiri dalam menghadapi masalah. Bang Khairil bukan orang biasa. Ia adalah sosok yang dihormati, memiliki pemikiran tajam, dan dikenal dengan kemampuannya yang sulit dijelaskan. Banyak yang mengatakan bahwa ia memiliki ilmu pelet, sesuatu yang membuatnya mampu mempengaruhi pikiran orang lain dengan mudah. Namun, tidak sembarang orang bisa meminta bantuannya. Malam itu, Pak Dhani mendatangi rumah Bang Khairil yang terletak agak jauh dari pemukiman. Suasana sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Saat mengetuk pintu, seorang pria bertubuh tegap dengan sorot mata tajam membukakan pintu. "Dhani?" Suara Bang Khairil dalam dan penuh wibawa. "Apa yang membuatmu datang kemari di malam seperti ini?" Pak Dhani menarik napas dalam-dalam, lalu menjelaskan semuanya. Tentang pernikahannya dengan Mary, tentang fitnah yang menyebar, dan tentang Randy yang tidak berhenti menyebarkan kebencian. Bang Khairil menyimak dengan seksama. Setelah beberapa saat, ia mengangguk. "Aku mengerti, tapi kau tahu Dhani, ini bukan sekadar soal mempengaruhi orang lain. Ini tentang bagaimana cara kita menghadapi dunia yang kejam." Pak Dhani menunduk. "Aku hanya ingin Mary hidup tenang. Aku tidak ingin dia tersiksa dengan semua tuduhan ini. Kalau memang ada cara, tolong bantu aku." Bang Khairil tersenyum tipis. "Baiklah, tapi aku ingin kau tahu satu hal. Ilmu yang aku miliki bukan sembarang ilmu. Ini bukan hanya tentang membuat orang berhenti bicara, tapi tentang bagaimana kau bisa membalikkan keadaan." Malam itu, Bang Khairil melakukan sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh Pak Dhani. Dengan kata-kata yang penuh misteri, ia mengajarkan sesuatu yang lebih dari sekadar ilmu pelet. Ia memberikan cara untuk menguasai keadaan tanpa harus melawan dengan kekerasan. "Mulai besok, lihatlah bagaimana dunia akan berbalik," ucap Bang Khairil sambil menatap tajam. Keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Randy, yang selama ini menjadi penyebar fitnah, tiba-tiba berubah sikap. Randy yang semakin frustasi karena Mary tetap memilih Pak Dhani akhirnya mengambil jalan pintas. Dengan hati yang dipenuhi dendam dan obsesi,
Ia mengingat seseorang yang diyakininya bisa membantunya. Bang Khairil. Bang Khairil bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai sosok misterius, memiliki banyak ilmu dan keahlian yang jarang dimiliki orang lain. Beberapa orang percaya bahwa ia memiliki ilmu pelet, sebuah kekuatan mistis yang bisa membuat seseorang tergila-gila tanpa sadar. Malam itu, Randy memberanikan diri menemui Bang Khairil di sebuah warung kopi yang sepi. Suasana remang-remang menambah aura misteri di sekitar pria berambut gondrong itu. Dengan suara bergetar penuh harapan, Randy berkata, "Bang, aku butuh bantuanmu. Aku ingin Mary mencintaiku, apapun caranya." Bang Khairil mengangkat alisnya, menyipitkan mata seakan menilai niat Randy. Ia menghirup kopinya perlahan sebelum akhirnya berbicara, "Kau yakin mau mengambil jalan ini, nak?" "Ya, Bang. Aku sudah mencoba segalanya, tapi dia tetap memilih guru itu. Aku nggak bisa biarkan ini terjadi. Aku mencintainya lebih dari siapapun." Randy bersikeras. Bang Khairil terdiam sejenak, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam kantongnya, sebuah cincin hitam pekat yang tampak berkilau di bawah cahaya lampu redup. "Ini bukan sekadar pelet biasa," ucapnya dengan suara rendah. "Kalau kau benar-benar ingin Mary jatuh ke pelukanmu, kau harus pakai ini dan pastikan dia menyentuhnya. Tapi ingat, setiap perbuatan ada konsekuensinya." Tanpa ragu, Randy mengambil cincin itu. Dalam pikirannya, ia hanya ingin satu hal, Mary harus menjadi miliknya. Ia tak peduli bagaimana caranya. Keesokan harinya, Randy datang menemui Mary dengan sikap berbeda. Ia tidak lagi marah, tidak lagi memohon. Sebaliknya, ia bersikap seolah sudah menerima kenyataan, bahkan memberikan sebuah hadiah kecil kepada Mary, sebuah cincin sederhana yang tampak biasa saja. "Mary, sebagai teman, aku ingin memberikan ini sebagai kenangan. Aku tahu aku tidak bisa memilikimu, tapi setidaknya aku ingin kau mengingatku," katanya dengan senyum penuh arti. Mary yang tidak menyadari niat jahat Randy, menerima cincin itu dengan senang hati. Namun, begitu jarinya menyentuh cincin tersebut, sesuatu yang aneh terjadi. Seketika hatinya terasa berdebar tidak biasa. Pikirannya menjadi kabur, dan dalam dadanya muncul perasaan asing yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Malamnya, Mary gelisah. Bayangan Randy terus muncul di benaknya, menggantikan sosok Pak Dhani yang sebelumnya selalu memenuhi pikirannya. Setiap kali ia mencoba mengingat suaminya, wajah Randy justru yang terlintas. Ia merasa ada yang salah, tetapi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di kejauhan, Bang Khairil hanya tersenyum tipis. Ia tahu bahwa permainan baru saja dimulai. Namun, apa yang tidak disadari Randy adalah bahwa ia telah membuka pintu ke sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar memikat hati Mary. Cerita ini belum selesai, akan ada kejutan yang lebih besar. Namun, sesuatu yang tidak pernah Randy bayangkan terjadi. Seiring berjalannya waktu, perubahan pada Mary semakin aneh. Ia tidak hanya mulai memikirkan Randy, tetapi juga sering mengalami mimpi buruk, merasa lelah tanpa sebab, dan terkadang kehilangan kesadaran. Pak Dhani, yang awalnya tidak curiga, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan istrinya. Hingga suatu malam, Mary tiba-tiba menangis tanpa alasan, menggenggam kepalanya seolah sedang berjuang melawan sesuatu di dalam pikirannya. "Ayah, ada yang salah denganku. Aku tidak mengerti. Aku merasa aneh," ucapnya dengan suara lemah. Pak Dhani yang sangat mencintai Mary tidak tinggal diam. Ia segera membawa istrinya menemui seorang ustaz yang dikenal memiliki keahlian dalam mengobati gangguan spiritual. Saat pengobatan dimulai, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Mary berteriak histeris. Tubuhnya bergetar hebat dan suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suaranya sendiri. "Siapa yang telah mengikat hatinya dengan cara kotor?" Suara ustaz menggema dalam ruangan. Randy yang mendengar kabar ini mulai ketakutan. Ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan bukan sekadar permainan biasa. Ia telah mencampuri takdir dengan cara yang salah. Dengan penuh rasa bersalah, ia mendatangi ustaz tersebut dan mengakui semuanya. "Aku hanya ingin dia mencintaiku. Aku tidak mau kehilangan dia," ucapnya dengan suara penuh penyesalan. Ustaz menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Cinta yang sejati tidak bisa dipaksakan, Randy. Jika kau benar-benar mencintainya, kau seharusnya menginginkan kebahagiaannya, bukan menjeratnya dalam keinginanmu sendiri." Malam itu, setelah berbagai doa dan usaha, Mary akhirnya terbebas dari pengaruh ilmu pelet. Saat ia sadar, ia menatap Pak Dhani dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Aku hampir kehilangan diriku. Tapi aku tahu satu hal yang pasti. Aku memilihmu bukan karena sihir atau paksaan. Aku memilihmu karena aku mencintaimu dengan sepenuh hati."
Randy yang menyaksikan semua itu merasa hatinya hancur, tetapi ia sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia meminta maaf kepada Mary dan Pak Dhani, serta berjanji untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Pesan moral dari kisah ini: cinta sejati tidak bisa dipaksakan. Jika seseorang benar-benar mencintai, maka ia harus siap untuk menerima keputusan orang yang dicintainya, meskipun itu menyakitkan. Jangan mengambil jalan pintas dalam hidup. Keinginan yang diperoleh dengan cara yang salah tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Kepercayaan dan doa lebih kuat dari segalanya. Dalam menghadapi segala ujian, keteguhan hati dan keyakinan kepada kebaikan akan selalu membawa kemenangan. Meskipun semua telah berakhir, perjalanan Mary dan Pak Dhani masih panjang. Mereka masih harus menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, ujian lain akan datang menguji cinta mereka. Cerita ini masih bisa berlanjut. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya